Shalom dan salam kasih, dan kita bertemu kembali dalam channel ini, Living Logos. So, pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kasih-Nya, pengampunan yang Dia berikan setiap hari, dan tanpa melihat bentuk fisik kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Begitu besar kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan dianugerahkan kepada kita saat ini. Dan sebelum kita lebih masuk ke dalam pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kebaikan Tuhan saat ini. Jika kami salah Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan, selidiki hati kami, pikiran kami Yesus, dan bukalah mata rohani kami, hati kami Tuhan, supaya kami dapat melihat kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kuserahkan Tuhan, kami serahkan pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. So, dan beberapa hari yang lalu kita telah belajar mengenai tentang kasih karunia, yang dimana kita telah mengambil contoh di perjanjian lama, kisah tentang Nabi Nuh, dan sekarang kita mau menyelidiki cerita itu, tentang keadaan Nabi Nuh dan bagaimana rencana keselamatan itu terjadi. Ya. Dan tajuk pada hari ini adalah tentang pendedaan rencana keselamatan. Oke, ada beberapa kiasan rohani yang terdapat dalam cerita tentang Nuh ini. Bahtera ialah kiasan gereja Yesus Kristus. Yang kedua, bahtera bertingkat 3. Ini melambangkan Injil Yesus Kristus dan perintah-perintah untuk mematuhinya. Dan kita boleh melihat di sini, dan Injil ialah, kita boleh melihat di 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 4, di mana kematian Yesus Kristus bagi dosa kita, penguburan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Injil dipatuhi dengan, kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, yang dimana mengatakan tentang pertobatan, kita mati terhadap dosa kita. Kita boleh melihat di 1 Petrus ayat 2 hingga 24, baptisan dengan air, kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan air. Kita boleh melihat di Roma 6 ayat 4. Bagi kebangkitan Yesus Kristus pula, kita telah dipenuhi dengan Roh Kudus dan bangkit untuk berjalan dalam hidup yang baru. Kita boleh melihat di Roma 6 ayat 8, Roma 6 ayat 4, dan juga bab 8 ayat 11. Oke, kita boleh melihat di setiap ayat itu, yang seperti yang saya katakan tadi. Dan air bah ialah kiasan bagi baptisan air, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmania, melainkan untuk memohonkan hati nurani, yaitu yang murni, yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita boleh melihat di 1 Petrus 3 ayat 20 hingga 21. Perhatikan bahwa ayat-ayat ini mengajar kita bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan. Demikianlah kepentingan baptisan sudah mulai diajarkan oleh kejadian itu. Sudah mulai diajar oleh kejadian itu, oleh kisah tentang Nabi Nuh. Dan rencana keselamatan sudah mulai diajar tentang
baptisan sudah mula diajar dalam kejadian itu. Sungguh pun bahtera itu sangat besar, tetapi hanya ada satu pintu saja. Bahtera ialah kiasan gereja Yesus Kristus yang ada satu pintu. Juga Yesus Kristus berkata, "Akulah pintu." Kita boleh melihat di Yohanes 10 ayat 9. Dan kita boleh melihat bahwa bahtera ada satu pintu yang dimana mereka masuk segala haiwan melalui tempat itu, dan itulah melambangkan Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu." Jadi rencana keselamatan baptisan sudah mulai terjadi, bahwa bahtera ialah melambangkan Yesus Kristus dan air bah itu ialah melambangkan baptisan air. Dan melalui pintu itu, pintu bahtera itu, orang boleh diselamatkan. Dan dalam kehidupan harian kita, melalui Yesus saja kita boleh diselamatkan. Tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan kita tapi melalui nama Yesus. Oleh itu kita harus berpegang teguh kepada nama Yesus itu. Oke, demikian iman Nuh juga. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan dan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini adalah menceritakan tentang iman Nuh, tentang iman yang telah dinyatakan dalam kejadian itu. Dan ini kita boleh melihat di Ibrani 11 ayat 7. Karena Nuh bertindak balas tentang imannya, dan dia melakukan, mentaati, sehingga dia diselamatkan daripada air bah itu. Dan demikian orang-orang yang tidak mendengar, tidak mematuhi perintah Tuhan, mereka tidak diselamatkan karena mereka tidak melalui, tidak masuk ke bahtera itu. Dan mereka tidak mentaati panggilan itu. Dan sama juga dengan kita sekarang ini. Kalau kita tidak mentaati Yesus, kita tidak dibaptis dalam nama Yesus, kita tidak akan dapat memasuki kerajaan Tuhan. Kita tidak akan dapat melihat, apalagi masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat 5 hingga 6 bahwa Tuhan belum menurunkan hujan di bumi. Bumi disirami oleh kabus yang datang dari tanah. Tidak ada rekod hujan turun sebelum air bah itu. Tuhan Allah memberitahu Nuh, dia akan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Kita boleh melihat di Kejadian 7 ayat 4. Lagi pula Tuhan memberitahu Nuh, segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kita boleh melihat di Kejadian 6 ayat 17. Mestilah Nuh mempunyai iman yang besar untuk mempercayai bahwa air bah seperti ini dapat berlaku. Iman juga diperlukan untuk dia membuat sebuah bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Panjang bahtera ialah 600 kaki dan lebarnya 100 kaki. Tingginya ialah 60 kaki. Saiznya sangat besar kerana Nuh mesti membawa ke dalamnya semua jenis binatang di dunia. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa ke dalam bahtera 7 pasang betina dan jantan. Setiap binatang yang tidak haram dan 1 pasang yang haram. Kita boleh melihat di Kejadian 7 ayat 1 hingga 3. Banyak binatang dibawa ke dalam bahtera supaya sesudah air bah itu dunia akan dipenuhi dengan mereka semula. Binatang-binatang yang lain ialah bagi makanan dan korban-korban sesudah air bah itu. Hanya sesudah air bah itu Tuhan membenarkan manusia memakan daging binatang. Kita boleh melihat di Kejadian 9 ayat 2 hingga 3. Apabila bahtera sudah selesai dibuat,
Tuhan menyuruh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Kejadian 7 ayat 1. Sesudah mereka masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan menutup pintu itu. Maka pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbuka tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari dan 40 malam lamanya. Ingatlah bahwa bahtera itu adalah setiasan gereja Yesus Kristus. Kita semua mesti masuk ke dalam gereja Yesus Kristus melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, untuk diselamatkan dari pembalasan yang akan datang. Tuhan akan menutup sekali lagi pintu itu, tetapi sekali ini pintu keselamatan yang akan ditutup. Sesudah itu kemarahannya akan dicurahkan di dunia ini. Kita boleh melihat di Matius 1 ayat 1 hingga 13. Oke, bagaimana zaman Nuh dibandingkan dengan zaman kita pula? Dunia kita sekarang ini sangat mirip seperti zaman Nuh. Ramai orang tidak berminat dalam melayani Yesus Kristus. Mereka sibuk dalam soal makan dan minum dan menyenangkan diri sendiri. Mereka lebih berminat untuk memuaskan diri mereka sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Perceraian ialah kejadian yang sudah biasa di seluruh dunia pada masa ini, dan kekerasan dan jenayah sedang memenuhi dunia ini pula. Tuhan Allah akan sekali lagi membersihkan dunia ini, tetapi kali ini dengan api. Kita boleh melihat di 2 Petrus 3 ayat 6 hingga 12. Dan bilakah semua kejadian ini akan berlaku? Yesus Kristus memberikan kita amaran ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pada halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita boleh melihat di Matius 24 ayat 37 hingga 39, dan kita boleh melihat juga di ayat 42. Cerita Nuh dan bahtera itu sudah terbukti benar dan betul. Ahli kaji purba telah mendedahkan bahwa air bah itu sesungguhnya benar-benar berlaku beribu-ribu tahun yang sudah lalu. Maka itu kita dapat mengerti tentang lebih dalam tentang kiasan-kiasan tentang bahtera itu, bahwa perkara ini sangat penting. Kita perlu tahu bagaimana kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja kita memperoleh keselamatan itu. Kita tidak akan dapat selamat kalau kita tidak melalui Yesus. Kita harus dilahirkan, bertobat, dibaptis dalam nama Yesus. Perkara ini sangat penting, kita perlu ketahui. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian semua. Saya bersyukur kepada saudara-saudari yang ada di luar sana yang sedang mendengar suara Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita terima itu akan membuahkan hasil dalam kehidupan rohani kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran-Mu tentang rencana keselamatan-Mu ini lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk segala tindakan kami terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.